Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aurelia Sinti Abelviani, NIM 4012311071. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis saya dari film A Few Good Men. Dari film A Few Good Men tahun 1992 ini adalah drama hukum yang menggambarkan persidangan dua marinir Amerika Serikat yang dituduh membunuh rekan sesama marinir Santiago di pangkalan Guantanamo. Kasus ini mengungkap konflik antara ketaatan pada perintah atasan dan tanggung jawab moral atau pribadi atas akibat dari tindakan yang dilakukan. Selanjutnya, film ini dimulai di pangkalan marinir Guantanamo Bay, Kuba. Seorang marinir bernama William Santiago ditemukan tewas setelah mengalami pemukulan. Kematian ini juga diduga akibat suatu hukuman tidak resmi yang disebut Kode Red. Dua marinir, Lance Corporal Dawson dan Private Downey, dituduh sebagai pelaku. Selanjutnya, kasus ini dibawa ke pengadilan militer. Letnan Daniel Kavi, seorang pengacara muda di Angkatan Laut, ditunjuk sebagai pembela. Kavi dikenal suka menyelesaikan kasus lewat plea bargain, perjanjian mengaku bersalah untuk hukuman yang lebih ringan. Namun, Letjen CDR John Galloway, pengacara lain, meyakini Dawson dan Downey hanya menjalankan perintah atasan. Ia menuntut agar kasus ini benar-benar diadili. Selanjutnya, Kavi, Galloway, dan rekan mereka, Letnan Wenbrook, mulai menyelidiki. Mereka menemukan bahwa Santiago sebelumnya meminta dipindahkan karena merasa terancam. Permintaan itu sebenarnya disetujui oleh Komandan Pangkalan Kolonel Nathan Jessup, tetapi anehnya Santiago tidak segera dipindahkan. Mereka juga menduga Letnan Kendrick, yaitu atasan langsung dari Dawson dan Downey, memerintahkan Kode Red. Selanjutnya dilakukan ke sidang pengadilan, di mana jaksa menuduh Dawson dan Downey melakukan pembunuhan. Pihak pembela berargumen mereka hanya menjalankan perintah dan tidak berniat membunuh. Kavi mencoba membuktikan bahwa Kode Red adalah tradisi yang sebenarnya diketahui dan dibiarkan oleh pimpinan pangkalan. Perintah untuk memberikan hukuman kepada Santiago berasal dari atasan, bukan inisiatif pribadi terdakwa. Selanjutnya, Kavi awalnya ragu membawa kasus ini terlalu jauh karena khawatir karirnya hancur. Namun, Galloway mendorongnya untuk mencari kebenaran dalam persidangan. Akhirnya saksi-saksi dipanggil, yaitu ada Kendrick yang mengaku memerintahkan pelatihan keras tapi menyangkal memerintahkan Kode Red. Dan tekanan semakin tinggi, serta Kavi akhirnya memanggil Kolonel Jessup sebagai saksi terakhir. Di momen paling tegang, Kavi menekan Jessup di ruang sidang. Ia menuntut kebenaran dengan dialog ikonik, yaitu I want the truth. Jessup menjawab, you can handle the truth. Jessup akhirnya mengakui bahwa ia memang memerintahkan agar Santiago tidak dipindahkan dan harus ditempa menjadi marinir yang baik, yang berarti ia menyetujui tindakan disiplin keras yang berujung kematian ini. Selanjutnya, Dawson dan Downey yang dinyatakan tidak bersalah atas pembunuhan, tetapi bersalah atas conduct unbecoming a marriage atau perilaku yang mencemarkan korps, karena tetap ikut serta dalam pemukulan. Mereka dipecat dengan tidak hormat. Jessup ditangkap karena memberikan perintah ilegal. Dawson kemudian menerima putusan dengan kepala tegak, menyadari bahwa menjadi marinir berarti menjaga kehormatan, bukan sekedar patuh buta. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan definisi pertanggungjawaban komando dari analisis film yang setelah saya tonton ini. Berdasarkan film A Few Good Men, pertanggungjawaban komando dapat didefinisikan sebagai prinsip hukum dan etika militer yang menyatakan bahwa seorang komandan atau atasan bertanggung jawab atas tindakan bawahannya apabila ia memberi perintah, melalui atau seharusnya mengetahui pelanggaran yang dilakukan dan tidak mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah atau menghukum pelanggaran tersebut. Dengan kata lain, atasan tidak bisa lepas tangan hanya karena ia tidak memegang senjata atau tidak melakukan tindakan langsung. Otoritasnya atas bawahan membuatnya ikut bertanggung jawab. Nah, di sini saya akan memberikan contoh nyata dari definisi pertanggungjawaban komando film A Few Good Men ini, yaitu yang pertama itu ada di kasus Jenderal Yamashita tahun 1945.
Latar belakangnya, Jenderal Tomoyuki Yamashita adalah komandan pasukan Jepang di Filipina pada Perang Dunia Kedua. Pasukannya melakukan pembantaian sipil atau Manila Massacre. Dan dalam putusan Mahkamah Militer Amerika Serikat menyatakan Yamashita bertanggung jawab walaupun tidak terbukti ia secara langsung memerintahkan pembantaian. Dalam prinsip kasus ini, karena ia sebagai komandan seharusnya mengetahui tindakan bawahannya dan gagal mencegah atau menghentikannya, ia tetap dianggap bersalah. Selanjutnya itu ada kasus My Lai tahun 1968 yang latar belakangnya pembantaian My Lai di Vietnam oleh pasukan Amerika Serikat. Dari hasil tersebut, Letnan William Kelly dijatuhi hukuman karena memberi perintah langsung yang mengarah pada pembunuhan warga sipil. Atasan di atasnya dikritik karena gagal mencegah insiden itu, meski sebagian lolos dari hukuman. Prinsipnya menegaskan bahwa perintah atasan yang melanggar hukum tidak boleh dijalankan dan atasan yang tak tahu pelanggaran harus bertindak. Dan yang terakhir itu contohnya ada pada hukum internasional modern. Dalam Statuta Roma, Mahkamah Pidana Internasional, pasal 28 mengatur bahwa komandan militer bertanggung jawab bila 1. Seharusnya mengetahui pelanggaran yang dilakukan bawahannya. Kedua, gagal mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah atau menghukum pelanggaran itu. Dari contoh kasus yang hukum internasional modern ini persis dengan pesan dari film A Few Good Men. Kolonel Jessup tidak bisa berdalih hanya memberi perintah untuk menjaga keamanan karena ia tahu resiko kode red dan tidak mencegahnya. Nah, dari kesimpulan yang saya ambil dari film A Few Good Men ini, dapat saya tarik kesimpulan bahwa film A Few Good Men menunjukkan bahwa ketaatan pada perintah atasan bukan alasan pembenaran untuk tindakan yang melanggar hukum atau membahayakan nyawa orang lain. Dawson dan Donnie memang hanya mengakui perintah, tetapi mereka tetap diminta pertanggungjawaban peran mereka. Di sisi lain, film ini juga menegaskan pentingnya pertanggungjawaban komando. Yang pertama itu ada Kolonel Jessup sebagai komandan pangkalan memiliki wewenang penuh dan mengetahui resiko terhadap Santiago, dan keputusannya untuk tidak memindahkan Santiago dan membiarkan kode red menjadi bagian dari budaya pangkalan, membuatnya turut bertanggung jawab atas kematian Santiago. Pesan utama film A Few Good Men ini adalah bahwa kekuatan dan otoritas harus disertai akuntabilitas. Keadilan tidak boleh berhenti di level bawahan saja, tetapi juga harus menilai kebijakan dan perintah dari atasan. Selain itu, film ini mengajarkan bahwa kebenaran harus diungkap meskipun melawan orang berkuasa, integritas dan kehormatan lebih penting daripada ketaatan buta, sistem hukum harus melindungi individu dari penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, A Few Good Men bukan hanya drama hukum, tetapi juga kritik terhadap budaya militer yang menuntut ketaatan absolut tanpa mempertimbangkan moralitas. Film ini menegaskan bahwa keadilan tercapai ketika semua pihak dari prajurit hingga komandan tertinggi dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Pertanggungjawaban komando adalah prinsip hukum yang menegaskan bahwa komandan atau atasan dapat dimintai tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan di bawahannya jika ia memerintahkan, mengetahui atau seharusnya mengetahui tindakan itu, dan gagal mengambil langkah pencegahan atau penindakan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.